Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ditongos si Jesaya ma alusna songonon, pandok ni Tuhan indakon pola mabiar rajai, umbegena ni dok ni halak asyuri, na sotar palua Tuhani hita. Dalam bahasa Indonesia, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah kejadian di mana Raja Hizkia sudah menjadi raja di Israel. Dan ketika dia sudah menjadi raja, ada sebuah serangan ataupun tantangan dari orang Asyur, di mana pada saat itu orang Sanhedrin sudah memasuki kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu juga terjadilah sebuah ancaman-ancaman yang dinyatakan oleh orang Sanherib tersebut. Mereka mau menghujat Allah, dan ada sebuah ketakutan bagi diri Hizkia yang merasakan, apakah memang saya akan bisa mampu untuk melawan orang Asyur ini? Apakah saya mampu untuk mengalahkan mereka? Dengan keadaan yang demikian, datanglah Jesaya mengingatkan kepada Hizkia pada saat itu. Yesaya mengingatkan, ingatlah bahwa Allah mampu untuk mengalahkan raja orang Asyur, dan Allah akan bertindak untuk mengalahkan mereka. Jangan takut, jangan gentar, karena Allah membela. Kalau dihitung secara matematis, kalau dihitung secara akal sehat, wajarlah Raja Hizkia untuk menjadi takut, karena dia melihat kekuatan yang dimiliki oleh Asyur dan sulit untuk dikalahkan. Namun ada sebuah pesan daripada Jesaya yang mengatakan, jangan takut, bahwa Allah akan membela. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, secara iman bisa saja Hizkia meyakini, namun secara kemanusiaan, hitungan pola pikirnya, dia wajar untuk takut juga. Oleh karena itu, keadaan ini sebenarnya sama dengan kehidupan kita pada saat ini. Kalau dihadapkan dengan situasi yang kita hadapi, bisa saja kita menjadi takut. Banyak musuh yang terjadi, baik musuh atas pikiran kita, musuh atas hati kita, musuh dari informasi yang menyebar di media-media, atau hal-hal lain yang mencoba meruntuhkan iman dan keyakinan kita. Hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan bisa kita mau mundur dari keadaan kita karena ada perasaan takut. Apakah saya akan bisa melewati persoalan kehidupan yang saya jalani pada saat ini? Bisa saja Anda merasa takut untuk menjalani kehidupan ini oleh karena persoalan pergumulan yang begitu berat, yang sulit untuk dipahami secara pola pikir dan secara kemanusiaan umumnya. Namun, sebagaimana Jesaya mengatakan kepada Hizkia, demikian kepada kita pada saat ini. Jangan takut, bahwa Allah ada untuk membela. Ketakutan kita bisa saja memuncak, namun di dalam puncak daripada ketakutan itu, sadarilah ada Allah yang membela bagi orang yang tetap berpegang teguh kepada Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita ini. Ada Allah yang terus menopang kita agar kita tidak menjadi jatuh dan tergeletak di dalam persoalan hidup yang kita hadapi. Keberimanan demikian
dihantarkan oleh Yesaya kepada kehidupan kita. Firman ini sangat indah mengatakan, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Jangan menjadi kita terkontaminasi oleh apa yang kita dengar, karena ada Allah yang turut bekerja untuk melepaskan kita dari pergumulan yang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, memang ketakutan menjadi bahagian yang menyebar bagi pada saat ini dalam kehidupan kita. Namun di dalam ketakutan itu ada sebuah firman yang dinyatakan oleh Yesaya yang ditaburkan bagi kita. Kita harus lebih kuat imannya daripada ketakutannya. Kita harus lebih kuat imannya daripada kekhawatirannya. Kita harus lebih kuat imannya daripada persoalan yang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini marilah kita hidupi, marilah kita imani bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perjalanan kehidupan, di dalam segala tantangan yang kita hadapi. Allah bekerja di dalam segala persoalan-persoalan yang terjadi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan tetaplah beriman di dalam segala situasi yang terjadi. Ketika itu terjadi bagi kehidupan kita, maka kita akan melihat Allah bekerja untuk membimbing kita, menopang kita, menggendong kita, dan mengangkat kita dari segala pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari beriman di dalam segala persoalan yang kita hadapi, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, sebagaimana Hizkia yang Tuhan angkat, dia menjadi takut oleh karena ancaman daripada Asyur. Demikian juga kehidupan kami, sering merasa terancam oleh karena situasi yang dihadapi. Oleh karena itu Tuhan, firman ini menguatkan kami, bahwa iman kami harus lebih kuat daripada persoalan kami. Iman kami harus lebih kuat daripada tantangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengar channel ini. Kuatkan iman mereka di dalam segala perjalanan kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, apabila ada umat-Mu yang sakit pada saat ini, lawat mereka dan nyatakanlah kuasa Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan. Apabila ada umat Tuhan yang mendengarkan channel ini saat ini, di mana mereka belum memiliki keturunan, Tuhanlah melawat dia dan menyatakan jangan takut, ada Tuhan yang akan memenuhi doa dan harapan. Nyatakanlah segala permohonan dan keinginannya, sehingga seluruh yang mendengar firman Tuhan ini menjadi Tuhan suburkan kandungannya, sehingga akan mendapat berkat sukacita daripada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam meminta kepada Tuhan, Tuhan wujudkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.